Kenapa boleh seorang kurir menjamak sholat? Karena dalam pengantaran paket terkadang masuk ke area yang ada najis dan baju kotor di perjalanan. Hadis menjamak tanpa, kalau qasar Fiqhul Islami wa adillatuh 89 km. 88, sekian, bulatkan 89. Kalau mau bulat lagi 90, biar ingat Wali Songo 90. 88, sekian. Bulatkan lagi 89. Kalau mau bulat lagi 90. Kalau walaupun ada pendapat yang mengatakan 82 kilo. Mesti ada safar. Kalau qasar mesti ada musafirnya, mesti ada perjalanan. Nah, sekarang Bapak kurir di dalam kota, paling jauh perjalanan hanya 20-40 kilo. Tapi yang jadi masalah di situ adalah maka dia mesti daruratnya tingkat tinggi. Very emergency. Saya terus terang dalam masalah hukum termasuk yang takut berfatwa berijtihad. Karena saya takut umat nanti mempermudah-mudah mati, ini jadi ke saya terus. Jadi beginilah kesimpulannya Pak Rahmat Sofyan. Kalau Bapak sangat amat rumit, pelik, susah, payah. Kalau tidak jamak, maka tak sholat sama sekali. Maka Bapak jamak, tapi tidak qasar. Jamak takdim atau jamak takhir. Bapak sholat zuhur 4 rakaat. Habis itu Bapak qomat, habis itu sholat asar 4 rakaat, habis itu antarlah barang-barang itu. Tapi daruratnya tingkat tinggi. Soalnya kalau tidak gitu nanti, habis sholat zuhur, keliling sana, keliling sini, masuk sana, masuk sini. Tapi kalau Bapak masih bisa bawa sarung, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, supir truk di masjid perbatasan Kampar, Pekanbaru, keluar dari truk, bawanya kain sarung, masuk dia ke toilet, pakai sarung, gantinya baju, sholat dia. Mungkin dia lebih dulu masuk surga dari kita. Tapi kalau yang bisa mengukur darurat itu siapa? Bapak sendiri. Saya tak tahu bagaimana kesulitan Bapak mengantar. Sama seperti ibu-ibu dokter perawat yang ada di rumah sakit COVID-19 sekarang. Itu kalau udah dia pakai APD itu, minum tak bisa, buang air kecil tak bisa, maka dia jamak takdim. Tapi tidak qasar. Karena nanti setelah dipakainya jam 11, baru dia bisa keluar lagi jam 7. Atau jamak takdim dia, lalu sholat maghrib sama isya'nya, jamak takhir. Karena keluarnya jam 8 jam. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, masih boleh menikahi anak sepupu seperti anak Nabi dengan Ali? Tak ada larang, tak ada mansukh. Kalau ada anak sepupu yang cocok sesuai, pinanglah sebelum diambil orang. Anak sepupu. Kakekmu namanya kakekmu namanya Ahmad. Lalu Ahmad ini punya anak namanya Omar. Lalu kemudian ada lagi nama anaknya Zakaria. Lalu ada lagi nama anaknya Fatimah. Lalu kemudian Omar ini punya anak Mahmud. Lalu kemudian Zakaria punya anak Aisyah. Lalu kemudian Fatimah punya anak Musa. Nikah sepupu. Nikah ini dengan ini. Boleh. Walaupun ayahnya adik-beradik. Atau ayah dengan emak beradik. Nikah Aisyah dengan Musa. Wa banatu ammika. Wa banatu ammika. Anak-anak paman. Sepupu.
Kalau orang Arab kalau bilang calon istri itu ada banat ammi, binti ammi. Ya binti ammi. Orang Arab binti ammi, ini anak paman. Kalau kata dia anak paman, calon istri. Karena dulu mereka biasa baru tulang. Kenapa orang dulu itu suka menikah dekat-dekat itu? Supaya harta warisan tak ke orang lain. Kalau terjadi ini, harta warisan diputar situ-situ aja, tidak terlalu diambil. Tapi setelah Islam datang, iqtaribu tasihhu. Menikahlah kau dengan orang asing, maka akan sehat. Karena ternyata secara genetika, menikah terlalu dekat itu akan memunculkan cacat. Walaupun tidak pasti. Tapi yang paling jelas adalah dengan menikah saudara jauh dengan orang jauh itu, apalagi Indonesia kebinekaan antar suku, maka itu nanti akan macam ragam. Batak dengan Jawa, Minangkabau dengan Sunda, macam-macam. Ustaz, niat sholat malam Ramadan apakah niat sholat tarawih atau qiyamul lail? Dalam Sahih Muslim disebut dia dengan, coba tengok dalam Sahih Muslim, babnya tarawih. Tarawih. Yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Summa yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Nabi salat 4 rakaat, jangan kau tanya panjang dan bagus bacaannya. Nabi salat 4 rakaat, jangan kau tanya panjang dan bagus bacaannya. Lalu ada hadis satu lagi menjelaskan salatul laili masna masna. Salat malam itu dua. Lalu yang dimaksud 4 itu setelah 4 rakaat duduk istirahat. Namanya tarwihah. Setelah 4 rakaat duduk lagi istirahat. Namanya tarwihah. Setelah 3 rakaat duduk lagi istirahat. Namanya tarwihah. Tarwihah, tarwihah, tarwihah. 3 kali tarwihah, bahasa Arabnya tarawih. Hanya ada di bulan suci Ramadan. Di bulan lain ada tarwihah? Tak ada, karena bacaannya pendek. Di bulan Ramadan ngejar khatam dalam sholat tarawih. Maka dibilang tarwihah, tarwihah, tarwihah. Setelah 2 rakaat salam tegak lagi. Tapi setelah 2 rakaat ini duduk lama istirahat. Tarwihah. Jadi mau tanya, sholat apa kau tadi? Sholat yang ada tarwihah-tarwihahnya. Sholat apa namanya? Sholat tarawih. Ini dalil yang mengatakan sholat tarawih. Dalil kemudian yang mengatakan sholat qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qama. Siapa yang qiyamul lail Ramadhana, di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau dia niat usolli sunnatat tarawih, usolli sunnata qiyamul lail, sah, malaikat tak akan salah catat. Jadi tak ada yang salah dengan itu. Dua-duanya berdasarkan dalil yang betul. Yang betul adalah qiyamul lail, enggak ada itu tarawih. Kalau gitu kau campakkanlah Sahih Muslim tuh. Itu bab situ salat tarawih disebut. Salaf itu 256. Muslim 261. Bukhari 256. Jadi Ibu Rusliana yang selama ini pakai usolli sunnat tarawih, silakan. Sunnat qiyamul lail, silakan. Beda qiyamul lail sama tahajud, Ustaz. Kalau tidur dulu, habis tidur bangun, namanya tahajud. Karena melawan tidur itu bahasa Arabnya tahajud. Wa minal laili fatahajjat. Tapi saudara-saudaraku yang security, jaga malam, dari isya tak tidur, pas jam 2 kosong. Kau sholat, namanya qiyamul lail. Karena tidak didahului tidur dulu. Qiyamul lail menegakkan malam. Orang lain tumbang, kau tegak. Qiyamul lail menegakkan malam. Qiyamul lail itu umum. Qiyamul lail
isi qiyamul lail itu yang penting tegak menghidupkan malam. Bagaimana malam itu tak tumbang, tak tidur. Diisi macam-macam. Jadi kalau dia pakai yang umum, sah. Dia pakai khusus, sah. Salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat hajat, salat sunat tarawih, salat sunat witir, itu semua qiyamul lail. Kalau saya pakai qiyamul lail, sah. Karena dia dari umum.